sesi aksesibilitas digital yang ketiga. Nggak kerasa ini adalah sesi yang terakhir ya untuk aksesibilitas digital di COP country kita. Minggu lalu kita sudah ikut COP internasional. Mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang ikut pembahasan oleh Sam kemarin tentang bagaimana mengutilisasi fitur-fitur di Zoom meeting. Nanti pada sesi ini saya juga katanya bersepakat kalau setelah nanti sesi aksesibilitas ini kita masih ada waktu, barangkali ada kawan-kawan yang mau menanyakan juga kita persilahkan. Baik, untuk mengefisiensi waktu, selanjutnya saya serahkan ke Kak Tere untuk menyampaikan materi pada sore ini tentang aksesibilitas dokumen. Ya, silakan Kak Tere. Oke, hari ini kita akan sebentar, belum siap presentasinya. Hari ini kita akan mengulik soal aksesibilitas, tapi kali ini di media sosial. Sudah terlihat jelas? Hah? Oke, sip. Ya, nah. Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu kembali di sesi ini. Kita lanjutin 2 sesi sebelumnya. Kalau kemarin kita dasar-dasar lebih belajar soal apa itu aksesibilitas dan relasinya sama disabilitas dan kenapa kita contoh-contoh praktik aksesibilitas digital yang mungkin selama ini ada di dekat kita tapi belum kita sadari aja. Terus di sesi kedua kita sempat belajar aksesibilitas dokumen menggunakan Microsoft Word yang sebenarnya fiturnya semuanya udah ada di dalam Microsoft Word, cuma mungkin belum tentu pada tahu ada fitur itu atau belum pernah nyoba secara efektif. Nah, buat yang ketinggalan sesi 1 dan 2 bisa cek ke Google Classroom, ada linknya di WA group kita, nanti di dalamnya udah ada rekaman sesinya, jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak sempat ikut atau kelewat beberapa informasi bisa cek kembali di Google Classroom. Hari ini kita akan fokus ke media sosial. Ini profil pemateri masih sama saya sebelumnya juga. Dan mau ngingetin lagi bahwa tujuan pembelajaran soal aksesibilitas digital ini tujuan akhirnya adalah untuk memastikan kita punya lingkungan atau komunitas atau organisasi yang lebih inklusif, khususnya pengaruh dampak nyatanya akan lebih berpengaruh ke teman-teman yang berelasi dengan teman-teman disabilitas. Kalau hari ini kita akan fokus soal membuat konten media sosial yang bisa diakses, yaitu dengan menggunakan alt text, color contrast, closed caption, dan lain-lain. Bisa. Nanti akan dalam istilahnya saya akan menyebut sebagai media sosial yang aksesibel atau bisa diakses, mungkin istilahnya akan bertukar-tukar, cuma kurang lebih bisa. Kalau di media sosial kan sebenarnya fokus kontennya tuh cukup banyak sebenarnya. Ada teks, ada gambar, ada yang video dan audio atau kita sebut multimedia, ada campuran video dan audio. Tapi kayak tergantung media sosial yang digunakan. Kalau kemarin di survei kecil yang ada di grup, kayaknya teman-teman CLT lebih banyak menggunakan Facebook dan Instagram. Berarti kurang lebih format-formatnya tuh lebih familiar sama yang teks dan gambar dan bentuknya caption, bentuknya foto ataupun grafis, desain pakai Canva dan lain-lain. Dan mungkin ada yang sudah pakai fitur-fitur musiknya atau pakai pembuatan video juga. Kurang lebih kita akan mencoba cari tahu best practice atau cara praktek membuat konten media sosial yang aksesibel tuh kayak gimana. Untuk teks, biasanya formatnya caption ya atau takarir. Mungkin bisa jadi kalau misalnya yang pakai YouTube juga ada judulnya, maka saran aksesibilitasnya adalah bikin posting yang dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Artinya gaya bahasanya lebih sederhana, walaupun mungkin akan ada waktu-waktu di mana kita harus menggunakan istilah teknis. Kalau kalau perlu dijelaskan, kalau yakin bahwa audiensnya mengerti, maka silakan dipakai langsung. Tapi kalau misalnya kayaknya nggak yakin nih audiensnya ngerti istilah teknis tersebut, maka bisa ditambahkan deskripsi singkat tentang ini artinya apa, atau kata gantinya apa, atau bahasa sederhananya apa. Misalnya kalau kita misalnya saya deh ngomongin soal screen reader, mungkin istilahnya terlalu apaan sih tuh, nggak awam. Jadi saya bisa jelasin, hari ini kita membahas screen reader dalam kurung pembaca layar, yaitu teknologi yang membantu
teman-teman tunanetra untuk mengakses konten di handphone ataupun laptop. Bisa seperti itu. Jadi kita kasih penjelasan atau kita gunakan pilihan kata yang lebih sederhana. Satu itu. Kedua, di media sosial yang memungkinkan, yang jika bisa dilakukan, maka kasih link, hyperlink diganti dengan teks yang lebih kontekstual. Jadi contohnya kalau di sini daripada nulisnya klik di sini terus linknya muncul belakangan dan panjang diketik seutuhnya, lebih baik linknya diganti menjadi kata-kata. Baca lebih lanjut di panduan kami. Nanti di panduan kaminya bisa di hyperlink ke halaman tujuannya. Yang ketiga adalah penggunaan emoji. Nah, emoji itu kenapa jadi penting? Karena misalnya pakai screen reader, emoji akan dibaca sesuai metadata yang tersimpan. Nah, ini bahasa baru lagi. Jadi kalau misalnya emojinya begini, itu kan bisa jadi orang menginterpretasikan bahwa itu salam, atau itu doa, atau itu dua orang tangannya kiri kanan tos gitu kan. Itu bisa bisa jadi interpretasinya beda-beda. Tapi kalau di pencipta emojinya sendiri itu sebenarnya ada namanya. Jadi kalau ini mungkin praying atau doa. Jadi kalau kalau teman-teman misalnya lagi nyari emoji di WhatsApp gitu, kayak mau ngasih komentar pakai emoji, daripada scroll cari si emojinya, kadang-kadang kan kita search-nya pakai keyword gitu, pakai kata kunci. Kalau saya misalnya nyari emoji yang ini, saya carinya kata doa, DOA, nanti dia akan keluar pilihannya begini atau yang emoji-emoji lain yang terkait sama doa. Nah, kenapa emojinya disarankan diletakkan di akhir caption nih, supaya orang dapat dulu nih captionnya ngomongin apa, ntar emojinya belakangan. Kalau diawali nanti bisa aja keluarnya emoji doa, terus selamat tahun baru Imlek. Jadi doa selamat tahun baru Imlek, doa gitu kan kesannya. Ini apa sih kalimatnya apa? Padahal dia sebenarnya lagi ngasih tahu selamat tahun baru Imlek, cuma pakai emoji yang begini di depan dan di belakangnya. Tujuannya adalah itu, lebih ke konteks, kayak captionnya ngomong apa dulu nih, inti captionnya apa dulu, baru kita kasih bumbu-bumbu emoji. Tapi tentu saja ini disesuaikan lagi prakteknya sama di komunitas masing-masing. Apakah kalau memang ada banyak teman-teman yang menggunakan screen reader, mungkin disarankan lebih baik emojinya di belakang kalimat atau di belakang paragraf. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, bisa yakin bahwa semua yang mengakses kontennya komunitas teman-teman tuh bisa menafsirkan arti emoji itu, maka ya silakan. Yang keempat adalah hashtag dibentuk dalam camel case. Camel case itu artinya kasih huruf besar di setiap awal kata gitu. Misalnya contohnya di sini, social media tips, kita pakai S-nya gede, M-nya gede, T-nya gede. Dan kalau di bahasa Indonesia yang EYD gitu kan, kata sambung misalnya di, ke, dari itu huruf kecil. Tapi kalau dalam konteks hashtag dikasih huruf besar aja nggak apa-apa, biar dibacanya satu-satu. Screen reader itu akan ngebaca, misalnya kayak kalimat ini nih. Screen reader akan membaca, tulis hashtag dengan camel case, huruf besar di awal setiap kata dan diletakkan di akhir postingan, dikelompokkan bersama. Contoh hashtag sosial media tips. Kalau tidak dipakai tidak dipakai camel case, dia akan baca sosial media tips. Bisa jadi dia salah baca, salah memenggal katanya karena nggak ketahuan ini kata per katanya benar. Nah, balik lagi kayak yang tadi saya bilang soal kata sambung di, ke, dari, dan yang biasanya kalau di judul pakai huruf kecil, misalnya surat dari Praha gitu. Misalnya lagi kampanye film judul-judul surat dari Praha. Nanti kalau pakai hashtagnya surat, S-nya gede, dari, D-nya gede, Praha, P-nya gede. Nggak apa-apa kata D, huruf D di kata dari itu dijadiin huruf gede supaya bisa dibaca. Kalau nggak dibacanya surat dari. Surat dari itu apaan, kan bingung gitu. Intinya sih supaya ngasih konteks lagi-lagi ya. Jadi praktek-praktek ini lagi-lagi supaya konteksnya jelas. Nah, format yang camel case juga berlaku buat penulisan tautan pendek atau bitly atau penggunaan format lainnya yang lebih pendek. Misalnya, contohnya di materi COP, sorry kok jadi kepotong, ini mestinya materi nggak pakai spasi ya, materi C gede, O kecil, P gede. Kalau materi COP kayak gini kan agak sulit dibaca karena ini apa nih, materi COP atau materi COP atau gimana gitu. Kalau untuk kebaca sekilas,
kesannya kata-katanya jadi ambigu. Sementara untuk yang teks atau caption seperti ini, kalau ada sambil saya jelasin sambil ada pertanyaan, boleh ditaruh di komen, atau kalau mau langsung ngomong juga boleh raise hand. Nah ini jumlah pesertanya sedikit, cuma saya mungkin berharap ada partisipasi. Kita mau latihan, boleh sambil buka mikrofon. Kira-kira dengan foto seperti ini nih, foto di kiri ini, perempuan membaca buku di taman ini, kira-kira takarir atau caption mana yang lebih aksesibel? Ada opsi A dan opsi B. Yang mau coba jawab, nggak ada hukuman buat yang salah, nggak ada hadiah buat yang benar. Boleh dipilih, dipilih, dipilih. Kak Ica udah buka mikrofon tuh. Yang Silakan. A. Oke, Kak Amawila yang A, Kak Ica yang mana? Yang A. Saya pilih yang B. Oke, Kak Amawila dulu. Kenapa yang A? Amawila A. Kalau saya B. Bentar, kita tanya dulu yang pilih A. Kenapa yang A? Karena yang A ini ada kata-katanya yang menyenangkan dan dapat memberikan ketenangan, sehingga orang bisa tergugah untuk membacanya di taman, gitu. Dan ada relaksasinya begitu. Itu artinya menggugah pembaca untuk lebih detail saja. Oke. Terima kasih. Makasih. Kak Ica, apa argumennya apa kenapa memilih yang B? Saya memilih yang B. Sebenarnya saya memilih yang sederhana, simple. Artinya sebenarnya sudah mewakili semuanya sih Kak. Artinya tidak perlu panjang-panjang. Mungkin ini memberi supaya rasa penasaran saja mungkin orang melihat kelanjutannya. Oke, sip. Terima kasih opini-opininya. Oke, kalau dari Kak Amawila, aku nangkep perspektifnya adalah buat bikin caption yang lebih emosional sehingga orang juga bisa ngerasain emosi yang ada di kalimat itu kan, kayak relaksasi, menyenangkan gitu-gitu. Sementara kalau Kak Ica ini simplicity aja ya, lebih ke kesederhanaan, kemudahan, tapi sudah merangkum semua inti yang mau disampaikan gambar itu. Nah, kalau merujuk pada tipsnya, sebenarnya arahannya adalah untuk menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana, lebih sederhana dari dua opsi ini sebenarnya yang B. Jadi ngasih, kalau konteksnya dengan gambar ya, membaca buku di taman, cara bagus untuk bersantai. Udah cukup, karena kita ngasih lihat gambar perempuan ini lagi duduk dan terlihat santai, tidak terlihat stres, tidak terlihat tegang, sambil membaca buku di taman. Kalimat yang atas betul sangat emosional, bisa jadi buat teman-teman yang sudah lebih kosakatanya lebih luas pun lebih mudah, kayak aktivitas, relaksasi dan lain-lain itu akan lebih mudah. Tapi buat teman-teman dengan disabilitas tertentu khususnya kalau yang teks-teks sederhana lebih ke teman-teman disabilitas kognitif sama teman-teman yang disleksia. Jadi mereka mungkin kalau ngelihat teks terlalu panjang akan agak sulit memprosesnya. Teman-teman yang dengan disabilitas kognitif juga akan lebih sulit menemukan korelasi sama pilihan-pilihan kata yang kayak aktivitas, relaksasi itu apaan gitu. Sementara kalau yang di bawah memang sangat sederhana. Jadi ini lagi-lagi belum tentu ideal, tapi kalau menggunakan prinsip yang gunakan bahasa yang sederhana, maka yang caption yang B yang lebih accessible. Berikutnya, ini soal penggunaan emoji sama camel case. Kira-kira dengan gambar seperti itu, caption mana? Nah, kayak takarir juga, ini belum tentu semua orang tahu kata takarir. Walaupun saya sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mempromosikan bahasa Indonesia. Caption mana yang lebih aksesibel, yang A atau yang B? Boleh buka suara. Yang A. Oke. A semua? A semua. Betul. Semua benar, karena udah kelihatan jelas sekali ya, kayak dari contoh yang dari prinsip yang penggunaan emoji ditaruh di belakang kalimat dan hashtagnya menggunakan huruf besar camel case, maka tentu saja yang A yang lebih mudah diakses sama teman-teman dengan disabilitas jenis tertentu. Oke, nah ini lebih panjang nih. Gambarnya seperti ini.
ada orang-orang di taman, terus rupanya ini adalah sebuah ajakan. Ini sebuah apa ya, ajakan untuk bergabung ke suatu acara. Kira-kira yang mana yang lebih aksesibel? Ah, Nggak ada yang B nih. Nggak ah, ada. B lebih detail loh, jadi nggak bakalan nyasar loh. Pasti bener ketemu sama orangnya loh, belum tentu. B, yang B ah, hashtag terakhir kekurangan huruf. Oh iya, udahlah typo. Karena jebakan berkali-kali ini yang DB. Oke, bener yang A yang lebih aksesibel karena kita pakai bahasa yang lebih sederhana. Kita taruh emojinya juga di belakang. Untuk hashtagnya kita bikin dengan camel case. Tentu saja nanti disesuaikan ya. Kalau misalnya rasanya ini ada detail yang harus ditambahkan, maka itu disesuaikan sama komunitas masing-masing. Nah, kita lanjut ke bagian kedua yaitu tentang gambar. Nah, kalau gambar ini tipsnya cuma 2, tapi prakteknya agak panjang. Tipsnya adalah berikan deskripsi gambar dalam bentuk alt text. Di sesi sebelumnya, di sesi kedua, kita pas bahas dokumen pun sudah bahas soal alt text. Nah, alt text ini seperti yang sempat saya sebut di sesi kedua, bisa dipakai di dokumen, bisa dipakai di CMS. CMS itu Content Management System. Contohnya adalah WordPress. Kalau teman-teman yang suka ngeblog, mungkin pakai Blogger, atau pakai WordPress, atau pakai Medium, pasti pernah ngelihat halaman yang seperti dashboard-nya tuh seperti kita lagi ngetik email, atasnya ada judul, terus ntar di bawahnya ada bodinya, terus di bagian bodinya kita bisa pilih bold dan lain-lain. Nah, tapi tambahannya kalau di CMS untuk blogging itu, ntar bisa dibikin heading juga, terus kalau ada gambar bisa nambahin alt text juga. Nah, tips menggunakan alt text-nya adalah memberikan deskripsi gambar atau keterangan yang membantu pengguna dengan gangguan penglihatan untuk nangkap konteksnya nih. Konteksnya gambarnya ngomongin apa sih. Lalu kalau gambarnya berupa biasanya editan nih, grafis atau cuma judulnya latar belakang doang nih. Misalnya kayak latar belakang saya, misalnya nih postingan sosial media ya, gambarnya grafis doang nih warna merah-merah, tapi terus ada tulisannya seperti itu, maka teksnya sebaiknya disebut ulang supaya orang bisa tahu apa yang tertulis atau terdapat di dalam gambar tersebut. Ditulis ulangnya di alt text ya maksudnya. Untuk lebih detailnya soal cara menulis alt text di Instagram sama Facebook, saya sudah tambahin link, nanti teman-teman bisa akses di materi yang nanti saya taruh di Google Classroom. Tapi untuk saat ini kita akan coba belajarnya. Ini tips panjangnya, kalau tadi kan tips singkatnya. Tips singkatnya adalah pakai alt text dan dikasih deskripsi. Tips panjangnya adalah untuk alt text sebenarnya sarannya adalah jangan terlalu panjang. Rekomendasi umumnya biasanya di 150 karakter. 150 karakter mungkin kedengarannya sedikit, tapi sebenarnya kayak contoh caption yang contoh-contoh alt text yang akan saya kasih di slide-slide berikutnya juga memenuhi di 150. Yang kedua adalah spesifik, pastiin yang bagian mana dari gambar yang paling fokus itu disampaikan duluan. Kalau ada detail yang nggak terlalu penting, yang nggak terlalu atau sifatnya dekoratif aja, artinya cuma nambahin gambar, misalnya gambar ucapan Hari Raya Imlek, nah misalnya Selamat Tahun Baru Imlek, terus di belakangnya ada gambar naganya atau gambar ulernya, seperti itu bisa jadi nggak perlu dimasukin kalau memang sudah melebihi jumlah karakternya. Terus tadi seperti yang di tips sebelumnya, sertakan teks penting yang ada di gambar. Misalnya kalau di kartu ucapan Selamat Tahun Baru Imlek, maka disebutnya adalah, alt text-nya adalah ucapan Selamat Tahun Baru Imlek dengan tulisan apalagi gitu. Dan nggak perlu ditambahin kayak gambar perempuan sedang berdiskusi, itu nggak perlu karena si screen reader atau pembaca layar akan menyebut gambar, dia akan menyebut itu gambar. Atau kata grafis juga. Ini adalah grafis pertumbuhan PDB pendapatan domestik bruto Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, kata grafisnya nggak perlu ditulis juga karena bisa diterjemahkan atau bukan diterjemahkan ya, ditangkap langsung oleh si pembaca layar dan ngasih tahu ini adalah grafis. Tapi kalau bagian-bagian yang lebih detailnya, misalnya ini bagannya adalah bentuknya bagan pie atau bagan batang, bisa disebutin bahwa ini adalah bagan batang kenaikan harga, kenaikan kurs Amerika Serikat terhadap
terhadap mata uang Indonesia dari tahun ke tahun. Biar bisa dibayangkan bahwa oh ini bentuknya diagram batang. Lagi-lagi disesuaikan konteksnya dan dicocokkan apakah itu masih muat di 150 karakter itu. Dan kalau ada informasi yang duplikat nih, dalam artian digambar ditaruh di gambar, terus di caption juga ditaruh di caption, maka nggak perlu. Jadi alt text-nya nggak perlu dibahas lagi karena sudah akan dibaca di caption-nya. Dan untuk beberapa gambar, kalau teman-teman ingat waktu di sesi sebelumnya di aksesibilitas dokumen, sebenarnya alat yang kita pakai pun sudah cukup pintar. Si bukan Google ya, si Microsoft Word, Google Docs juga, Instagram juga sudah cukup pintar untuk menginterpretasikan gambar apakah yang ditambahkan ke dalam kontennya. Jadi dia bisa membaca misalnya gambar 3 perempuan sedang berdiri. Tapi kan belum tentu akurat kalau teman-teman ingat yang waktu di sesi yang sebelumnya itu gambar mungkin mengandung unsur manusia, sepatu, baju, tapi kan nggak jelas itu apa sih, orang lagi pakai baju apa orang jualan baju, kan beda. Nah, kalau ada alt text yang dibuat otomatis, dicek lagi dan diedit tentunya sesuaikan konteksnya. Ditulisnya tetap pakai gaya tanda baca, dan kalau misalnya pakai koma, kalau di akhir kalimatnya pakai titik. Pokoknya itu gayanya disesuaikan sama kayak gaya kita ngobrol sehari-hari. Oh ini Kak Santi sempat mental tuh, nggak sempat ngeh kita. Ternyata kita sempat kehilangan co-host kita sebentar ya. Sebentar. Mana nih Kak Santi. Oke. Kak Santi keluar nggak bilang-bilang. Kita sampai kaget tiba-tiba Santi minta masuk. Nah itu dia, terlempar sinyalnya. Sinyalnya mendadak menghilang. Oke. Tadi sambil ngilang nggak ada yang aneh-aneh kan ya terjadi di belakangmu. Kita lanjut untuk alt text ya. Untuk alt text contohnya seperti ini. Kalau fotonya seperti ini, ada gambar orang anak muda pelajar sepertinya 2 itu bisa deskripsikan sebagai 2 pelajar muda membaca buku teks bersama di kelas. Contoh lainnya, ini dari websitenya British Council ya. Ini adalah sebuah poster. Nah, kita perlu ngasih tahu ini sebuah poster karena kalau cuma ditulis menampilkan gambar peralatan laboratorium dan teks Keep Calm and Love Chemistry, kita nggak tahu itu apaan bentuknya. Apakah itu buku, ataukah itu judul film, atau apa. Nah, kalau kita tambah sebuah poster, maka deskripsinya lebih jelas. Sebuah poster tergantung di langit-langit kelas, menampilkan gambar peralatan. Gambarnya ada, kemudian ada teksnya juga. Kita lanjut lagi. Nah, kalau kuncinya adalah alt text itu adalah tentang konteks dan tujuan. Jadi, alt text itu harus mencerminkan konteks gambarnya, konteks kontennya, dan tujuan kontennya itu sendiri. Gambar atau image mungkin grafis desainnya sama, bisa jadi menggunakan alt text yang berbeda tergantung digunakan di mana dan pada konteks apa. Contohnya ini 2 gambar sama ya, kiri dan kanan, tidak ada perubahan, tidak perlu mencari perbedaan gambar, bukan dalam rangka temukan 5 perbedaan dalam gambar, tapi temukan perbedaan copy alt text-nya. Kalau yang di kiri, sekelompok pelajar dewasa mengikuti ujian diawasi oleh pengawas British Council. Ini tentu sesuai konteksnya jika ditaruhnya sebagai konten yang ngebahas tentang ini loh layanan ujian di British Council. Tapi kalau kontennya lagi ngomongin yang di sisi kanan, kalau kontennya lagi ngomongin soal protokol COVID-19-nya udah dicabut, jadi kegiatan di British Council sudah boleh lepas masker, maka alt text-nya bisa serta teks dewasa dan pengawas di pusat teks bersama-sama, tidak satupun dari mereka mengenakan masker. Ini lebih ke konteksnya berbeda, gambarnya bisa sama, tapi karena tujuan kontennya berbeda, maka alt text-nya pun bisa jadi berbeda. Sejauh ini kalau masih bingung, boleh sambil tanya juga, nggak apa-apa. Nanti akan ketemu juga alt text untuk objek-objek yang kompleks. Buat teman-teman yang suka ngikutin Instagramnya Kata Data atau media-media lain. Aku lebih seringnya Kata Data sih, karena
lebih seringnya keluar grafis dan demo emang sifatnya infografis ya ternyata. Itu dan sering muncul dalam media sosial, Instagram, mungkin satu karusel gitu, gambarnya ada beberapa, halaman karusel gambar pertamanya foto, di gambar pertamanya biasanya judulnya apa sama foto latarnya, kemudian halaman keduanya nanti akan ada detailnya. Nah itu kan udah kompleks hitungannya, ada gambarnya, ada teksnya. Untuk yang alt text-nya seperti itu, untuk gambar konten-konten seperti itu, alt text-nya bisa jadi akan butuh 2 kali dijelaskan. Dijelaskan yang pertama adalah di alt text yang singkat aja, disimpan, ditulis di gambarnya, lalu kemudian ditambahkan deskripsi yang lebih rinci di takarir atau di caption-nya. Bentar, saya sambil cek dulu ini chat. Oh, belum ada pertanyaan ya. Contohnya seperti ini masih dari British Council juga. Ini gambarnya adalah diagram batang ngasih lihat ada informasi. Informasi sebenarnya kalau secara teks sedikit ya, cuma interpretasi, cara memahami teks ini pun agak panjang. Nah, praktiknya mungkin bisa jadi 2. Satu yang dimasukkan sebagai alt text atau teks alternatifnya pada gambar adalah bagian batang menunjukkan responden AS dan Inggris sebagian besar setuju dan seterusnya. Tapi ditambahin deskripsi lengkapnya di takarir atau di caption. Nah, nanti di caption dikasih tahu aja dulu caption awalnya apa misalnya. Tahukah kamu, misalnya gitu ya, tahukah kamu bahwa begini ini. Nah, baru di bagian bawahnya, di bagian akhirnya dikasih tambahan deskripsi gambar. Bagian batang membandingkan presentasi yang di gini dan seterusnya. Ini kalau yang bagian bawah ini ditulis di alt text, sebenarnya muat gak sih? Muat aja, tapi mana sempat, keburu telat, nggak sempat dibaca juga sama orang. Jadi mungkin lebih efektifnya adalah pakai deskripsi panjangnya di dalam teks caption aja. Oke, Kak Jem, silakan mau diskusi. Buka mic aja, Kak James. Saya sudah tuliskan di chat, Kak. Sebentar, saya belum cek chatnya. Bagaimana cara membedakan video atau gambar yang dibuat dan yang AI dan yang asli. Oke, ini di luar tentang aksesibilitas, tapi akan saya coba jawab di belakang ya. Di belakang juga kemarin kita ada yang nanya di grup juga, WA grup kita tentang algoritma media sosial. Nanti kan saya jawab sekalian di algoritma ya. Ditahan dulu jawabannya. Kita lanjut ke sini. Nah, ini cara singkatnya gambar tutorial singkatnya deh cara menambahkan alt text di Instagram. Langkahnya sama aja kayak mau posting biasa. Pilih foto yang mau diposting, terus di bagian yang caption, setelah selesai ngetik-ngetik captionnya, anjingku lucu sekali misalnya gitu. Ntar scroll ke bawah ada advanced setting atau apa sih setting bahasa Indonesia? Aku lupa. Pengaturan lanjutan. Ya. Pengaturan lanjutan atau pengaturan lebih lanjut. Nah, nanti di situ masuk ke advanced setting akan ketemu beberapa hal dan di bawahnya ada accessibility, write alt text, aksesibilitas, tulis teks alternatif. Diketik di situ aja seperti ketik caption biasa. Teks alternatifnya kalau di sini contohnya adalah ngasih white large bulldog looking grumpy, bulldog warna putih, bulldog gede warna putih, kelihatan tampangnya lagi bete, kayak gitu, bisa seperti itu. Kita latihan soal alt text. Nah, gambar di kiri kira-kira lebih cocok atau lebih sesuai konteks pakai alt text yang mana? A atau B? Yang B, Kak. Yang B, ada yang mau coba lain? Ada yang beropini lain? Oke, sebenarnya kalau mau konteksnya lebih sesuai konteks, ada yang beropini? Bisa juga yang A, tergantung kita mau argumennya apa kalau yang A? bicara. Bisa juga karena dari gambar itu rumahnya juga cukup terbengkalai, jadi kalau kita mau bicara tentang rumah juga bisa, tapi kalau mau fokus tentang sepeda dan rincian tentang tembok dan juga gorden juga bisa, tergantung dari keinginan kita membahas yang mana. Betul. Kalau balik ke prinsip soal alt text itu memberikan konteks dan konten, maka benar, kontennya apa dulu? Ini kita lagi mau fokusnya soal yang mana. Kayak tadi yang foto di British Council itu kontennya
tujuan kontennya berbeda, tapi gambarnya sama, sehingga alt text-nya pun konteksnya berbeda. Kalau yang ini, kalau secara umum aja nggak usah mikirin kontennya apa, maka yang B yang lebih kontekstual. Lebih kontekstual karena dia mendeskripsikan dengan jelas. Jadi misalnya kita lagi ngobrol, bayanginnya saya lagi teleponan aja gitu. Kamu lagi lihat gambar apa? Aku lagi lihat gambar ada sepeda bersender di tembok rumah, di atasnya ada jendela tertutup gorden. Itu lebih visualnya lebih kebayangkan daripada yang aku lagi ngelihat ini nih tampak luarnya rumah yang terbengkalai gitu. Ya itu hanya rumahnya aja yang bisa dibayangkan, divisualkan di kepala kita adalah rumah terbengkalai. Tapi kita nggak tahu ada detail jendelanya, ada detail sepeda bersendernya. Nah, kalau secara konteks ngejelasin gambarnya maka lebih cocoknya untuk yang B. Tapi benar balik lagi kontennya lagi ngomongin apa. Kita coba lagi yang kedua. Nah, ini yang kayak saya bilang ini dari kata data nih. Banyak banget konten yang seperti ini di media, pakai foto sedikit tapi terus ada teksnya, ntar lagi belum lagi yang grafis-grafisnya. Kira-kira yang lebih mana? Lebih mana yang lebih kontekstual untuk alt text gambar ini? A atau B? A. Yang B. A, B. Ada yang A, ada Yang yang B. A. Kak Eko, boleh opini dulu kenapa yang B? Iya Kak, terima kasih. Menurut saya yang B karena kembali lagi ini sesuai konteks. Di gambarnya itu memang sudah ditaruh teksnya seperti itu, tapi balik lagi ini alt text, jadi ya sesuai gambar aja. Menurut saya seperti itu. Tadi Kak Amawila atau apa Kak Casper yang bilang A? Saya Casper. Oke, kenapa A? Karena gambarnya tampak depan gedung kantor Fishery itu. Kalau pegawai-pegawainya Pak, tidak ada di situ. Jadi kita mau bicara tentang pegawai apa kantornya. Jadi lebih tampak depannya saja untuk promosi kantor mungkin seperti itu. Tapi pegawai e-fisher itu judulnya loh, judul gambar ini loh. Di bawah kan ada teks-teksnya sama tuh. Gimana? Iya. Ya. Kalau bicara dia bertemu dengan Wamenaker ya di gempa jadi mau menjelaskan fil kantor atau apa. Mungkin bagi saya seperti itu. Oke, sip. Terima kasih opininya. Yang benar adalah saya ngejebak kalian karena ini mestinya kombinasi keduanya. Karena kalau yang atas aja kurang lengkap karena hanya ngedeskripsiin gambarnya tapi nggak ngasih tahu teks di dalam gambarnya. Sementara yang B aja juga nggak lengkap karena hanya ngasih teksnya aja, teks di dalam gambar tapi nggak ngasih deskripsi gambarnya. Deskripsi gambar ini tergantung kontennya tentu saja tujuan kontennya, tapi akan jadi kalau teman-teman kebetulan ada ngikutin kasus ini tuh lagi heboh di Indonesia dan di jagat perstartupan Indonesia. Ngasih gambar kantor itu akan jadi konteks yang sesuai sama kebutuhan konten ini karena beneran kasih tahu bahwa nih kantornya, bahkan bisa jadi ditambahkan tampak depan gedung kantor e-fishery yang terlihat megah gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi kita ngasih kontras nih. Kontrasnya adalah gedungnya megah, tapi 300 karyawannya di PHK. Ini mohon maaf ini tapi pertanyaan jebakan supaya biar nangkep bahwa akan ada kebutuhan untuk menjelaskan tentang gambar dan menjelaskan tentang teks di dalamnya. Seperti itu. Ini juga lagi-lagi grafis, ada judulnya, kali ini fotonya ada juga, gambar emas batangan, terus ada grafik garisnya. Kira-kira mana yang lebih konteks tuh? Kira-kira konteks mana yang lebih cocok sama gambar ini? A atau B? Yang A. Yang A, ada yang beropini lain? Oke. B. Bener. B. Yang B, ada yang B, Kak Ayu. Kak Ayu-nya. Oke, ada opini Kak Ayu kenapa yang B? Karena di A tidak sesuai dengan grafik yang ditampilkan begitu. Oh ya? Tidak sesuainya di mana? Iya, kan di situ grafiknya kan ada penurunan harga emas kan. Tapi di A menunjukkan kenaikan dengan harga tertinggi 2025. Jadi saya rasa informasinya kurang pas gitu. Wah, Kak Ayu kritis sekali loh. Ada turun dikit nggak boleh disebut kenaikan ini karena ada turunnya dikit dari 2021. Oke, terima kasih untuk kritiknya. Tapi yang saya maksud sebenarnya justru konteks yang lebih sesuai konteks memang yang A. Karena kita lagi ngasih tahu. Jadi ada dua bagian di sini yang dikasih tahu adalah harga emas Antam. Kalau di yang caption A ada dua informasi. Satu adalah ini ada grafik
kenaikan harga walaupun ada penurunannya dari 2019 ke 2025. Dan informasi keduanya adalah 2025 itu mencapai harga tertinggi. Harga emas itu mencapai tertinggi di 2025. 1.600.000 dan seterusnya. Kalau yang di B, harga emas, udahlah salah ngetik harga ya, emang Betawi di kita. Harga emas mencapai cetak rekor baru di 2025. Itu cuma ngasih tahu bahwa per tahun ini 2025 emas mencapai harga rekor baru. Tapi kalau rekor baru berarti kan kita perlu tahu rekor lamanya apa sih, kayak gimana sih. Nah, itu yang tidak tergambarkan di dalam alt text yang ini. Sehingga kalau dibandingkan antara gambar dengan alt text akan lebih sesuai yang lebih sesuai konteksnya adalah yang A. Tapi saya kasih kredit buat Kak Ayu soalnya sangat kritis karena itu ada penurunan tuh, nggak mungkin semuanya jadi kenaikan disebutnya, benar juga. Jadi mungkin kita bisa pilih kata yang lebih baik yang bisa menggambarkan bahwa ini sebenarnya ada tren naik mungkin daripada kenaikan saja. Oke, yang bagian ketiga soal video dan audio video atau multimedia kita sebutnya. Akan ada closed caption, nanti akan ada deskripsi singkat juga, dan akurasi. Nah, seperti yang sempat disebut seingat saya part 1 ya, di sesi ke-1, sempat ada pembanding 2 video yang sengaja saya nggak pakein suaranya. Video yang kiri ada closed captionnya, si podcast suatu podcast lah. Video yang kanan reportase nggak ada captionnya. Caption itu ngebantu buat teman-teman tuli khususnya buat ngeliat konten untuk tahu apa sih yang lagi terjadi di dalam video itu. Selain itu juga bisa dibantu dengan deskripsi singkat. Bisa jadi kalau misalnya videonya panjang nih, videonya lebih dari 1 menit, orang mungkin belum tentu punya waktu untuk nontonin videonya semuanya. Bisa dikasih deskripsi singkat di videonya, taruh aja di caption, video menceritakan tentang ini. Seperti itu. Biar orang tahu dulu videonya apa nih isinya sebelum saya menghabiskan waktu sekian lama untuk nonton video itu. Dan closed caption biasanya kan di aplikasi-aplikasi tertentu sudah otomatis, dalam artian kalau kita ngomong begini, dia akan ngikutin. Nah, itu harus dicek akurasinya juga apakah sesuai atau enggak. Bahkan kalau closed caption itu bisa jadi, misalnya nih saya lagi ngomong, terus tiba-tiba ada bunyi sesuatu lah di belakang, kedubrak gitu. Bisa jadi closed caption akan nambahin kata bunyi barang jatuh di belakang pembicara, itu juga bisa, karena untuk ngasih konteks bahwa ada sesuatu yang terjadi secara audio di konten tersebut. Nanti kalau pas lagi ngomongin multimedia dan aksesibilitasnya akan ketemu istilah-istilah yang kayaknya sama tapi beda sebenarnya. Ada transkrip, ada subtitle, ada closed caption. Nah, itu kita akan fokus di closed caption. Cuma teman-teman mungkin bisa cek juga masing-masing tuh artinya apa supaya nggak ketukar-ketukar. Sorry, closed caption dan transkrip karena seperti di YouTube sangat bisa menggunakan transkrip. Closed caption, kita dari yang kanan dulu ya. Closed caption itu teksnya mencakup dialog dan deskripsi suara nonverbal yang tadi saya ceritakan. Misalnya, saya lagi ngomong terus belakang ada bunyi gedubrak, saya bisa tambahin di closed captionnya ada suara barang jatuh, seperti itu. Kalau teman-teman, beberapa film Indonesia yang akhirnya udah masuk ke platform seperti Netflix, Viu, dan lain-lain, ada yang sudah udah masuk dengan captionnya juga, closed caption juga. Jadi nanti kalau teman-teman coba nonton, akan ada deskripsi yang non-verbal, bukan dialog, atau bukan ucapan orang, misalnya bunyi kelontang, atau bunyi barang jatuh dari tangga, atau apa-apa, itu dideskripsikan karena biar teman-teman, khususnya misalnya teman tuli nih yang menggunakan closed caption, atau kita, bahkan mungkin kalau misalnya teman non tuli pun, saya kadang-kadang kalau lagi pengen nonton tapi nggak mau ada suaranya, saya ya udah nggak usah pakai suara, saya nonton captionnya aja gitu. Itu akan ngebantu saya tahu bahwa ada yang terjadi di luar adegan diskusi, di luar adegan dialog. Terus kalau subtitle lebih sifatnya menerjemahkan atau mengalihbahasakan dialognya. Ini yang buat nonton drakor pasti sering nih nonton dengan subtitle. Jadi di subtitle juga bisa jadi konteksnya akan disesuaikan. Misalnya kalau di luar, di konten aslinya
Misalnya konten Korea deh, saya lebih familiar konten Korea. Konten Korea, terus pakai lagunya yang hanya orang Korea nih yang ngerti lagunya. Nah, bisa jadi sama subtitlenya, sabernya atau si penulis subtitlenya akan dicarikan konteks yang lebih mirip di Indonesianya. Kalau anak-anak lama mungkin akrab sampai yang namanya Lebah Ganteng, Pain Akatsuki. Mereka tuh terkenal sebagai subtitle saber atau penulis subtitle yang sangat jago mengalih alih bahasa, bukan cuma alih bahasa kan, alih kontekskan konteks-konteks lokal yang di luar sana jadi konteks lokal kita. Misalnya saya ingat banget zaman dulu nonton Doraemon, tapi ini saya nggak tahu yang bikin subtitlenya siapa ya. Bukan Doraemon deh, anime yang lain gitu, anime yang lain. Mereka nyanyi lagu rakyat gitu deh. Sebenarnya ceritanya si karakter-karakternya nyanyi lagu rakyat Jepang sono deh. Tapi di Indonesia kan menjadi nyanyi lagunya Yale Yale Yale. Itu kan sebenarnya nggak mungkin orang Jepang nyanyi Yale Yale. Cuma konteksnya adalah lagunya berarti lagunya sejadul itu, lagunya kayak si Yale Yale gitu dan lagunya sangat rakyat banget. Kita nangkep konteksnya. Nah, kalau transkrip mencatat semua yang diucapkan maupun yang non-verbalnya dan bahkan termasuk ada istilahnya adalah fillers ya. Jadi misalnya saya lagi ngomong nih, saya ngomong begini, berikutnya apa ya? Nya itu bisa jadi diketik juga di transkrip untuk kasih tahu bahwa si seseorang yang sedang berbicara itu sebenarnya ada proses lagi berpikirnya kayak abis ini apa ya, kayak gitu. Jadi ini adalah 3 hal yang biasanya bisa jadi ada di video dan multimedia yang secara sekilas mungkin kayaknya sama ya, tapi sebenarnya secara format berbeda dan untuk tujuan yang berbeda juga. Ini agak panjang, checklist alias daftar, kok jadi lupa bahasa Indonesianya dah tuh. Pokoknya daftar centang untuk bikin video. Nah, kalau dari tadi kan saya ngomongin lebih ke captionnya. Nah, sebenarnya pada saat eksekusi produksi videonya pun harus memerhatikan beberapa hal. Jangan gunakan grafik yang cepat atau berkedip. Itu karena akan sangat mengganggu khususnya buat teman-teman yang punya disabilitas kognisi, termasuk yang punya epilepsi. Mereka nggak akan tahan tuh ngeliatin adegan-adegan yang terlalu banyak gerakannya. Itu kayak saya lupa, tapi kayaknya pernah ada yang nulis di artikel gitu kayak sebaiknya adalah maksimal berapa durasinya adegan yang grafik cepat dan berkedip itu supaya tidak men-trigger, tidak memicu si orang-orang yang punya kondisi tertentu untuk merasa mual, sakit atau tidak nyaman. Terus, nah praktik keduanya terkait sama yang itu biasanya dikasih kalau yang di konten-konten luar negeri bisa dikasih TW alias trigger warning. Jadi trigger warningnya adalah flashing images gitu, misalnya untuk video klip atau film atau konten yang akan di tengah-tengah adegannya nanti muncul cahaya-cahaya yang berkelip-kelip agak lama gitu. Terus kecepatan videonya yang biasa kan dari kalau ini kita ngomongin produksi video yang lebih luas ya, bukan yang mungkin nggak semua konten yang di Instagram atau Facebook akan terkait sama pembuatan produksi video yang seperti ini. Kayak adegan potongan adegan yang berpindah dari orang satu ke orang dua, orang ketiga, terus melihat ke latar belakang depannya, ke zoom in ke laptopnya misalnya kayak gitu. Untuk berpindah dari satu adegan ke adegan lainnya, jangan terlalu cepat kan. Lagi-lagi itu juga masih mengganggu ke soal gerakan-gerakan cepat di video yang bisa jadi memicu ketidaknyamanan di orang-orang dengan kondisi tertentu. Dan kalau ada teks di dalam video, misalnya videonya selamat datang di acara ini gitu, pastiin teksnya bisa dibaca. Dalam artian kalau misalnya latar belakang gambarnya terlalu rame, terlalu banyak warna, terlalu banyak elemen visual, maka bisa ditambahin kotak putih dulu atau box putih dulu sebelum ditambahin di teks-teksnya seperti itu. Supaya orang bisa kebaca bahwa ini ada teksnya di dalam gambar. Atau warnanya, misalnya kalau saya belakangnya warnanya merah, terus jangan sampai teks di videonya nanti muncul dengan merah juga, nanti nggak kebaca juga. Dan kalau ingat di pertemuan sebelumnya saya ngebahas beberapa warna yang sebaiknya dihindari supaya bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman yang buta warna.
maka coba dipraktekkan juga kayak hindari warna-warna yang gabungan warna tertentu yang bisa jadi teman-teman yang buta warna itu akan sulit membedakan. Misalnya merah dengan hijau, misalnya teksnya atasnya merah, bawahnya hijau, tapi sebenarnya dua teks itu lagi ngomongin hal yang berbeda, nanti bisa jadi mereka nggak nangkap konteksnya. Itu, dan pastikan ada closed caption, audionya bisa diakses, artinya tuh jangan overlapping atau jangan menimpa-nimpa. Ini sebenarnya salah satu gerutuan pribadi saya sih. Jadi kayak video-video pendek sekarang, kayak yang di Instagram Reels, atau di TikTok, atau di YouTube Shorts, itu seringkali karena durasinya pendek ya, video pendek itu, pada awalnya, sekarang sih udah bisa panjang, pada awalnya durasinya pendek, kayak dibatasin 60 detik, atau mereka mau bikin konten yang sengaja pendek gitu, bisa jadi dieditnya sehingga nimpa-nimpa, dalam artian misalnya adegan satunya adalah saya lagi ngomong begini, adegan keduanya adalah adegan begini, ditempelin, jadi kalimat terakhir saya belum selesai udah masuk ke kalimat saya yang berikutnya. Itu jadi audionya tidak bisa, agak sulit diakses karena dia ngomong apa kok kayak kalimatnya kayak nempel nyambung atau kayak menimpa-nimpa. Ini kalau nanti saya nemu contohnya akan saya kasih share juga di WhatsApp group. Saya lupa ngasih contohnya di sini. Cuma ada beberapa video yang memang suka nempel-nempelin audionya sehingga kayak ada double suara gitu. Dan pastikan audionya juga jernih kalau lagi produksi. Kepencet. Audionya jernih supaya orang bisa nangkep dia lagi ngomong apa. Ini biasanya masalah yang audio jernih itu seringkali terjadi ketika eksekusi pada saat syuting videonya atau lagi rekam videonya. Bisa jadi si pembicaranya tidak terlalu dekat dengan mikrofon, atau mikrofonnya mungkin kualitasnya kurang baik sehingga suara orang dangkep, tapi suara latarnya misalnya ada motor lewat pun, ada suara balon meletus pun bisa jadi masuk ke situ. Jadi nggak fokus ke suara orang yang lagi ngomongnya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi aksesibilitasnya tuh nggak cuma pas lagi edit video, kalau yang formatnya video ya, nggak cuma lagi pas edit video, tapi bahkan jauh pada saat lagi mikirin produksinya. Jadi kayak hindari yang ininya gitu. Contoh lain adalah, kalau tadi kan ada, biasanya kan di sosial media alt text atau caption ya, tapi ini ada contoh lain juga yang bisa dicoba jika format kontennya cukup pendek. Misalnya ini, nanti linknya bisa dicek sendiri. Saya agak kurang bisa, kebetulan ada kendala di PowerPoint saya sehingga nggak bisa playing beberapa multimedia. Jadi di sini dia tetap pakai caption nih, yang kata help me out itu sebenarnya captionnya. Jadi dia di dalam video ada caption, tapi juga di dalam video ada closed caption, tapi kemudian di caption media sosialnya, di tag karirnya, dia nambahin transkrip. Transkrip ini benar-benar apa yang dia omongin di dalam video itu. Jadi dua nih, orang mau aksesnya yang mana silakan. Apakah teman tulinya bacain si closed captionnya bisa, atau baca dari transkrip yang ada di dalam tag karirnya juga bisa. Jadi boleh dicek. Dan bukan promosi, tapi si Tech Owl PA, ini adalah akun luar negeri sih, akun dalam bahasa Inggris, tapi mereka ngasih contoh-contoh beberapa alat bantu aksesibilitas yang ya sayangnya baru ada di sana tentu saja, tapi banyak gadget-gadget yang buat saya, itu gadgetnya bagus ya, itu gadgetnya menarik ya. Buat saya untuk hal-hal yang teknologi aksesibilitasnya mereka sangat maju, dan mereka banyak kasih contoh praktek-praktek menggunakan si gadget-gadget aksesibilitasnya juga. Seperti itu. Secara materi sebenarnya dari saya yang buat sesi 3 ini segitu aja. Sehingga sebenarnya lebih ajakan ke teman-teman untuk ngerjain tugas ini. Lagi-lagi tidak ada hadiah buat yang mengerjakan dan tidak ada hukuman buat yang tidak mengerjakan. Coba kalau mau ngetes diri, mau mencobai diri untuk mempelajari si aksesibilitas di media sosial, boleh cek tugas ini, bikin upload foto atau video, atau juga boleh yang postingan yang udah ada di Instagram aja ya, atau kalau mau pakai Facebook juga nggak apa-apa sih, di Instagram. Pastiin kalau yang bikin baru, pastiin sudah dengan bahasa yang sederhana di captionnya, atau kalau yang mau edit silakan, misalnya saat ini captionnya belum ada, atau captionnya kemarin sepanjang banget gitu, udah kayak skripsi, boleh dipersingkat menjadi dengan gaya bahasa yang sederhana. Kalau pakai hashtag
pakein camel case, kemudian kalau foto ditambahin alt text-nya sesuai konteks. Kalau video, karena nggak mungkin edit ulang kalau yang video buat postingan yang udah tayang, video boleh ditambahin deskripsi videonya seperti yang tadi ini nih. Maaf, seperti yang tadi ini. Biasain ditambahin deskripsi video. Deskripsi video berarti menjelaskan videonya berisi apa, atau transkrip kalau videonya pendek. Kalau ini kan jadinya cuma kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, kayaknya bisa diketik aja. Gitu. Ini tugas yang tidak wajib tentu saja, tapi kalau ada yang ngerjain boleh nanti di-share ke saya, di-mention saya di WhatsApp group, biar saya cek juga, biar teman-teman yang lainnya juga aware, buat teman-teman yang mungkin belum hadir atau nggak sempat ngikutin sesi kali ini juga tahu bahwa kita lagi ada tugas-tugas seperti ini. Ini dulu buat yang sesi aksesibilitasnya. Kita tanya jawab di aksesibilitasnya dulu, baru masuk ke bahasan yang di luar aksesibilitas tadi. Ada yang mau diskusi, ada yang, yang aksesibilitas dulu, yang tadi yang utang jawaban saya buat yang pertanyaan tadi, nanti setelah yang aksesibilitas. Yang mau tanya langsung open mic aja kali ya, Kak Tere, biar nggak terlalu formal. Boleh langsung aja. Tadi kita udah bahas soal teks, bikin teksnya seperti apa, kalau pakai emoji gimana, pakai caption gimana, kalau pakai short link atau contohnya Bitly itu gimana. Terus alt text. Kak Tere, izin bertanya. Yes, Kak Ayu, silakan. Iya, ini saya alt text ini masih belum mengerti dari minggu lalu sebenarnya. Entah alt text di dokumen Word sama yang, jadi fungsi alt text ini adalah untuk memberikan deskripsi yang teman-teman disabilitas kan begitu ya, Kak Tere ya. Jadi caption sama alt text itu berbeda ya. Beda. Jadi alt text itu kalau misalkan di Instagram contohnya itu di mana kita harus, jadi intinya kalau kita membuat konten selain kita masukkan caption, jadi untuk agar lebih luas lagi accessibility, ada yang mengakses begitu, misalkan kalau yang biasa saya lakukan kan hanya isi caption saja begitu. Jadi kalau misalkan tujuannya untuk agar teman tuli ataupun teman-teman yang lain juga bisa mengakses, jadi harus diselipkan alt text kan begitu Kak Tere ya, yang saya tangkap. Oke. Iya. Nah di alt text ini di mana itu Kak Tere, karena tadi saya kelewat di bagian sana. Oke. Alt text ini tidak terlihat sebenarnya. Ada contohnya di sesi sebelumnya, tapi jadi saya baru mengalami laptop rusak sebelum Imlek lalu, jadi semua data saya gone kecuali data-data yang memang online. Jadi nanti saya coba cek lagi apakah di data-data di presentasi yang saya yang sebelumnya itu sempat ada screenshotnya kayak di PDF ada sih, cuma nggak bentuk PPT. Alt text itu tidak terlihat oleh mata langsung ya. Jadi kalau di caption kan, gini deh. Kalau caption sesuatu yang bisa dibaca langsung di konten. Kita kalau ngomongin Instagram ya. Sebenarnya kalau yang di British ID di konten yang kemarin itu mana sih yang breaking barriers? Di take off. Di take off deh karena dia itu dekat yang itu kayaknya. Udah yang itu. Ini adalah salah satu contoh konten media sosial yang pakai alt text. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gambar. Di tiap gambar ditambahin alt text. Alt text-nya dia akan ngasih tahu ada orang dengan kursi roda di lorong perpustakaan dengan teks pernah lihat fitur ini dan seterusnya. Ntar gambar yang keduanya kenapa sih harus ada alternatif teks dan seterusnya. Gambar ketiganya akan ngasih tahu bahwa fitur caption pada video dan lain-lain. Terusnya, lalu gambar keempat adalah pembicara sesi ini bernama ini dan itu. Ini nggak bisa dibaca oleh mata langsung sih alt text itu. Yang bisa dibaca adalah caption. Nah, kalau di caption ya kita ketik biasa aja kayak bikin caption biasa. Alt text itu nantinya akan terbaca oleh mesin, gampangnya gitu.
si pengguna, nah kebetulan si temen yang ini Juwita ini tunanetra. Juwita pakai yang namanya screen reader. Screen reader itu kalau di laptop Microsoft ada bawaannya sendiri, tapi kurang bagus katanya. Jadi biasanya mereka kalau yang di laptop pakai install sendiri dari Suaranya NVDA. suaranya robot diulang. Saya, oke. Kayaknya udah mulai hujan-hujan di sini. Saya Katanya ulang. Ya, diulang ya. oke, diulang. Jadi kalau temen kita ini, Juwita, seorang tunanetra, dan dia akan pakai screen reader di laptop. Kalau laptopnya Microsoft sebenarnya tersedia tapi kurang bagus katanya. Jadi seringnya teman-teman tunanetra akan install merek-merek yang lain. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang laptopnya MacBook, setahu saya screen readernya ada dan lebih bagus. Lebih bagus artinya dia ngebacanya dengan baik. Atau kalau di handphone, entah yang Android maupun iPhone, sebenarnya sudah ada tuh fiturnya screen reader, tinggal diaktifin aja. Nah, screen reader itu, si mesin itu yang akan ngebaca alt text di dalam gambar. Karena dia tunanetra kan dia nggak bisa ngeliat nih gambar pertama, kedua, ketiga, empatnya apa. Tapi karena ada alt text-nya, jadi si mesinnya ketika masuk ke konten yang ini, si mesinnya akan ngebaca gambar 1. Seorang lelaki menggunakan kursi roda berada di lorong, kurang lebih kayak gitu bunyinya nanti. Dan suaranya bukan suara robot, mereka sudah cukup canggih teknologi screen reader itu sehingga suaranya seperti suara natural. Kalau misalnya yang ini misalnya gambar 4. Event berjudul Breaking Barriers Workshop Content for All gini. Pembicara Teresia, expert level 7, bisa jadi seperti itu bunyinya. Saya juga karena saya nggak bisa baca langsung di sini, saya nggak tahu pasti si alt text-nya bunyinya apa. Harus menggunakan screen reader untuk membaca screen reader alt text di dalam gambar itu apa. Sementara kalau caption ya bisa dibaca langsung oleh teman-teman yang non tunanetra. Berarti Itu alt text segitu. ini kan harusnya sudah otomatis gitu ya dibaca. Maksudnya kita nggak harus memasukkan kan Kak Tere. Jadi memang sudah Harus diketik justru itu. Memang harus diketik. Jadi kita kalau misalkan mau konten tersebut agar accessible untuk semua orang gitu ya, termasuk disabilitas, kita harus mohon maaf kadang-kadang mengetik alt text ini begitu Kak Tere berarti ya. Jadi 2 kali kita harus ketik caption sama juga alt text. Betul. Gitu. Effortnya seperti itu. Kalau ya. Jadi sebenarnya kayak yang tadi saya bilang, mesin-mesin itu sudah cukup pintar. Instagram contohnya, ini kan kita lagi ngomongin Instagram. Instagram cukup pintar. Ketika ada gambar seperti ini, si Instagram pasti ketika di halaman alt text-nya udah nulis bahwa gambar mengandung unsur orang menggunakan kursi roda. Tapi kan konteksnya nggak sesuai. Kalau alt text-nya, misalnya si seorang tunanetra ngebaca gambar mengandung unsur orang menggunakan kursi roda. Dia nggak tahu, dia nggak paham ini maksudnya apa. Nah, harus diketik ulang. Jadi intinya apa yang ingin kita sampaikan biar tersampai dengan baik ke pembaca atau pendengar gitu kan ya, Kak Tere. Jadi biar nggak salah persepsi begitu. Betul. Nah, kalau yang alt text ini korelasinya lebih ke teman-teman yang tunanetra yang pakai screen reader dan teman-teman yang disleksia juga setahu saya akan terbantu sama alt text karena ketika tapi lagi-lagi ya ketika teman yang penting menggunakan screen reader. Nah, teman tunanetra, baik yang tunanetra total maupun yang penglihatan menurun, akan kebantu kalau dia bisa ngedenger si gambarnya ngomongin apa. Teman-teman yang disleksia atau yang teman-teman dengan disabilitas kognisi juga akan kebantu untuk, misalnya teman-teman dengan disleksia, dia mungkin ngelihat gambar ini bisa-bisa aja, ngebaca teksnya bisa-bisa aja, tapi kayak bisa jadi dia akan kayak, ini ngomong apa? Dia akan baca berulang-ulang tapi belum nangkep. Nah, ketika dibacakan kan berarti dia dengernya di kuping tuh. Pernah melihat fitur ini, alternatif teks adalah dia akan lebih mudah memahami. Begitupun teman-teman dengan disabilitas kognisi. Jadi cara kerjanya seperti itu kurang lebih. Memang jadinya untuk kita yang kreatornya, yang bikin kontennya, emang jadinya effortnya 2 kali. Kayak ketika mau bikin konten, bikin konten yang bikin accessible dong. Oke, captionnya apa? Ini. Gambarnya apa? Nanti gambar kita masukin ini. Alt text-nya apa? Nah, nambah. Jadi kalau buat yang nggak terlalu accessible ya udah 1-2 aja. Gambarnya apa, captionnya apa. Tapi kalau yang mau accessible harus nambah alt text-nya apa. Gitu.
Terima kasih loh Ya, pertanyaannya. itu dong makanya tugas yang terakhir itu saya jadi buka itu ini maksudnya apa ya Kak Tere? Saya nggak ngerti. Oke, oke, Sekarang oke. sudah paham. Kalau Makasih. kalau Terima kasih kebetulan banyak Kak Tere. Kak Ayu punya temen tunanetra yang pakai screen reader, nanti boleh dites. Misalnya Kak Ayu habis bikin konten, aku coba bikin konten pakai Altex-nya nih. Aku juga waktu awal-awal Altex juga gitu kok. Dengan noraknya aku, bikin posting pribadi aja gitu, gambar lagi jalan-jalan kemana gitu. Terus aku kirim ke temen yang tunanetra, Altex-nya jelas gak nih gitu aja. Altex-nya jelas gak buat lo gitu. Saya kirimin terus, jelas kok Mbak Ter, ini bisa dibaca kok, bisa dibayangkan gitu kayak adegan gambarnya seperti apa. Boleh. Yang paling Ya, valid ya, untuk ngetes adalah teman tunanetra yang pakai screen reader sendiri sih. iya, Sama halnya iya. juga kalau Iya. closed caption kaitannya kan lebih bermanfaatnya buat teman-teman tuli. Kalau ada teman-teman tuli boleh dites gitu. Aku bikin video pakai closed caption nih, boleh dibantu bacain nggak? Itu kamu kira-kira nangkepnya jelas nggak? Sip, sip. Makasih Kayu pertanyaannya. Yang lain ada yang mau Ya. didiskusikan? Atau jika tidak ada, saya mau menunaikan utang. Kemarin ada yang minta jelasin soal algoritma, sama tadi ada yang bertanya soal AI, gambar AI. Ada resen tuh Kak Ama. Oh, ada. Silakan Kak, siapa dulu tadi tuh? Kak Amawila, silakan. Baik, terima Kak kasih Ama Kak sama Tere. Kak Prisa. Tadi Kak Ama dulu. Iya. Yang duluan Kak Ama dulu. Baik Kak Tere, mengenai tugas yang tadi, Mhm. kemarin saya ada bikin video, tetapi ketika mau diposting, tidak ditemukan videonya di dalam postingan. Maunya di Reels. Oh, Di Instagram ya? Reels. Mungkin videonya panjang, ya Instagram. Kemudian di advance setting itu tidak ada untuk tambahkan itu di Reels, itu tidak ada. Itu Oke. jadi bagaimana solusinya? Jadi kalau Instagram, semua video itu sekarang jadinya Reels. Itu udah terserah Instagram lah ya, terserah dia yang bikin gitu. Cuma semua konten yang formatnya Instagram akan jadi Reels. Mau bentuknya kotak 1:1 atau memanjang kayak ukuran handphone, otomatis jadi Reels. Jadi gak apa-apa, terusin aja. Kalau misalnya masih mau upload aja. Gak apa-apa jadi Reels. Nah, kedua, kalau video memang tidak ada alt text kalau di Instagram. Alt text itu hanya tersedia jika formatnya adalah foto. Jadi kita memang menambahkan alt text untuk foto. Kalau video, harapannya adalah diedit di tempat lain gitu, entah pakai CapCut atau pakai Canva atau pakai aplikasi yang lain, udah pakai closed caption dari aplikasi itu sendiri atau diketik sendiri gitu. Nah, harapannya sih begitu. Jadi pas di-upload udah langsung jadi tuh videonya dengan closed caption. Kalau si Instagram setauku belum mengeluarkan fitur yang nambah. Instagram Reel sudah ada fitur membaca closed caption, tapi bukan menambahkan closed caption. Misalnya ada konten kreator gitu, dia tidak mengedit pakai CapCut atau apa, jadi tidak ada closed caption yang nempel di videonya, tapi artikulasi ngomongnya jelas, sehingga ketika saya aktifkan, dan dia mengaktifkan, syaratnya dia harus mengaktifkan closed caption di semua konten Reels dia, dan saya mengaktifkan membaca closed caption di semua konten yang saya lihat. Ketika itu terjadi, maka saya bisa baca closed caption yang otomatis dibuatkan Instagram. Tapi tentu saja tidak sempurna. Kalau yang bikinan otomatis itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Jadi saya kemarin juga bereksperimen bikin, ya udah videoin diri sendiri aja lagi ngetik presentasi ini gitu. Ya gini, nggak ada yang muncul. Kalau captionnya nggak ada yang muncul karena ya mungkin dia belum bisa mendengarkan artikulasi omongan saya dengan baik. Jadi hanya sepotong-sepotong. Dia hanya 1-2 kata muncul captionnya. Nah itu namanya teknologi memang karena bikinan manusia tidak sempurna, jadinya harus dibantu oleh usaha-usaha lain, misalnya edit di CapCut, edit di Canva, dan lain-lain. Itu dulu ya Kak Mawila, semoga jelas. Tadi Eko ada pertanyaan juga atau mau komen juga? Iya Kak Tere. Tadi saya punya pertanyaan itu, kalau misalnya postingan yang di IG ada beberapa slide, cara menambahkannya kayak gimana? Tapi tadi saya sudah coba dan sudah muncul kayak beberapa gambar, beberapa slide itu dia punya bisa tambahkan
alt text-nya. Nah, pertanyaan saya itu, kalau misalnya tadi kan kakak sempat jelaskan bahwa kalau misalnya ada gambar atau grafik, tidak usah ditambahkan di alt text-nya itu sebuah gambar atau sebuah grafik gitu. Untuk yang beberapa slide kayak gini tuh kakak mulainya tuh seperti apa untuk satu atau kalimat awal gitu, karena ini kan ada beberapa slide. Terus yang tadi kakak sempat jelaskan tentang yang contohnya British Council punya, itu kakak sempat peragakan kalau nanti si readernya tuh akan baca gambar keempat atau gambar ketiga. Nah itu dituliskan ataukah memang sudah otomatis Itu dibaca? otomatis. Nah, makanya kata gambar atau grafik itu nggak perlu diketik sebagai alt text, karena si mesin tergantung kontennya kita pakai apa. Kita ngomongin Instagram, maka si mesin Instagram juga akan membaca bahwa gambar ketiga, gambar ke-1, gambar kedua. Jadi bahkan dia akan nyebut gambar 1 dari 10. Kalau nggak salah, saya lupa deh apakah dia nyebut seperti itu. Cuma dia akan ngasih tahu ini adalah gambar kesekian, supaya si orang yang pakai screen reader-nya bisa tahu bahwa saya bisa nyampe gambar berapa sih ini, mundurnya berapa langkah lagi nih mundurnya untuk balik ke depan, seperti itu. Nah, yang tadi Eko kasih lihat itu adalah tampilan si alt text-nya ketika ada beberapa gambar, maka ada satu thumbnail atau gambar kecilnya, sebelahnya kolom teksnya apa. Ini suara udah mulai hujan, jadi memang harus diketikin satu-satu kalau misalnya gambarnya pun lebih dari satu. Terima kasih Eko udah kasih langsung ngetes sendiri. terima kasih Kak Terry. Ada yang masih mau dibahas tentang aksesibilitas atau kita mau kembali ke topik tambahannya, topik bonus? Ini kita coba ke topik bonus aja kali ya. Algoritma media sosial. Ini hanya akan penjelasan singkat aja sih. BTW, ini saya sudah hujan deras juga kan. Kalau tiba-tiba ada konektivitas terus kata suara saya jelas langsung dipanggil ya Fatih. Yang bisa diulang atau tahan. Suaranya mulai breaking. Wow, suaranya mulai jauh. Media sosialnya saya akan ambil info share info tentang algoritmanya Meta itu. Meta ini sudah 20 tahun itu. Aplikasi kita modelnya kayak Twitter. Pertama cara kerja algoritma adalah pertama-tama mengambil data kita. Ini adalah kenyataan yang sangat keras, kenyataan yang sangat masif memang, karena dia akan memata-matai kita tersebut, bukan memata-matai dalam artian story kita kayak semua dia dan kita di dalam konten di dalam platform dia, dan kayak nge-like, komentar, share, itu akan dibaca sebenarnya. Tujuannya apa sih? Supaya untuk ujung-ujungnya nanti dia mau ngasih personalisasi atau personifikasi yang jelas buat saya, sehingga saya hanya akan mendapatkan konten-konten yang relevan sama minat saya. Jadi dia sistemnya adalah cocok logi kurang lebih. Dia akan mencocokkan, si Tere ini suka nge-like-in konten K-pop. Oke, si Tere ini suka komentar di konten-kontennya berita, akun-akunnya berita, atau Tere ini suka share-share informasi yang misalnya daur ulang. Nah, dia akan ngebaca, minatnya si Tere adalah, dia akan secara robotnya dia akan bekerja ngebaca, Tere ini minatnya K-pop, berita, sama daur ulang. Jadi, nanti ketika saya masuk ke halaman search atau explore itu, saya akan dapatnya konten-konten yang kurang lebih. Dan dia juga akan ngebaca berapa lama waktunya dihabiskan di dalam platform ini, dan kayak lebih seringnya di mana, di malam hari kah, di pagi hari kah, di jam-jam berapanya. Termasuk kayak misalnya kena iklan nih, saya kena iklan laptop. Maka kalau kena iklan itu udah lebih jauh lagi. Itu algoritmanya akan algoritma lintas aplikasi, nggak cuma media sosial. Karena mereka saling berbagi jalur hitungannya. Misalnya laptop X, dia jualan di e-commerce.
e-commerce yang hijau. Terus dia berbagi jalur sama Instagram. Artinya ketika saya ngelihat iklannya si laptop X itu di Instagram, nanti ketika saya masuk ke e-commerce yang hijau itu, tiba-tiba muncul nih, oh ini muncul sih gambar nih, dari mana sih? Atau sebaliknya, saya sering-sering ngeliat-liat produk skincare di e-commerce Oren, skincare-nya merek S gitu. Saya sering lihat-lihat, ntar tahu-tahu begitu saya main lagi ke Instagram, tahu-tahu, oh ini si skincare merek S ini, tiba-tiba iklannya muncul di halaman saya ya. Karena mereka berbagi jalur. Istilah teknisnya adalah API. Jadi mereka memang ada kesepakatan di antara mereka dan kita sudah menyetujuinya. Nah, yang teman-teman mungkin suka lupa adalah emang mereka boleh karena kenapa? Karena kamu sudah saya menyetujui syarat dan ketentuan ini tanpa dibaca. Biasanya kan gitu. Nggak peduli baca. Dan di dalam itu kalau misalnya teman-teman baca, akan ada informasi dari mereka. Mereka akan menyebutkan bagaimana kami mengumpulkan data Anda. Mengumpulkan datanya adalah begini. Dan kedua adalah bagaimana kami membagikan data Anda. Nah, membagikan data adalah seperti itu. Kayak ketika si akun saya Instagram ngelihat-lihat produk ini, nanti ketemu di e-commerce, diketemuin lagi sama itu. Karena mereka berbagi jalur si API itu. Itu algoritma yang udah lintas aplikasi ya. Kalau kita ngomongin balik lagi ke yang aplikasi, semua kegiatan kita di dalam situ akan direkam, akan dicocok logiin, bahasa gampangnya ya. Dicocok-cocokin nih sama si Instagram. Dia mencoba menganalisa kamu siapa, kamu sukanya apa, sehingga nanti saya sajiin kontennya ke kamu apa. Nah, itu digunakan mesin yang menggunakan adalah mesin machine learning namanya. Machine learning ini mesin yang memang belajar. Jadi semakin banyak data yang dia olah, maka semakin dia pintar, semakin dia bisa melogikakan si data-data ini. Dan AI. Jadi sebelum ada ChatGPT dan lain-lain, tuh AI itu sebenarnya udah nempel di belakang mesinnya Instagram dan aplikasi-aplikasi lainnya atau website lainnya. Tujuan mereka adalah untuk ngebaca perilaku si pengguna supaya dia bisa menyajikan konten-konten yang sekiranya si pelaku bakal suka. Si pelaku saya sebagai pelaku media sosial. Langkah ketiga mereka, nah itu kan ini masuk di bagian cocok loginya. Karena si Tere itu kayaknya suka K-pop, suka bacain media, sama suka daur ulang. Maka nanti nih konten kreator lain nih, misalnya Kak Santi ternyata diam-diam jadi konten kreator soal daur ulang. Tiba-tiba saya nggak pernah follow Kak Santi, atau muncul nih Kak Santi di reel saya. Oh, karena Kak Santi daur ulangnya bagus. Nah, topik kami yang cocok mempersatukan kami jadinya. Saya akan sering jadinya akan ketemu konten-konten yang saya mungkin nggak tahu orangnya, tapi karena kontennya aku suka nih, aku suka konten ini, aku suka konten itu, maka akan semakin ditunjukin ke kita. Recency artinya konten yang baru. Biasanya kalau misalnya si Instagram udah ngebaca bahwa saya suka ngebacain kontennya kata data, maka di antara semua media lain yang saya follow, misalnya saya follow-nya CNN, BBC, sama kata data, tapi saya seringnya baca nge-like-innya kata data, komentarnya di postingannya kata data, maka ketika tiga-tiganya posting posting konten baru nih, maka saya akan disodorin yang kata data dulu, karena si algoritmanya berasumsi bahwa saya lebih suka kata data, karena saya berinteraksi dengan kata data. Seperti itu. Jadi recency, atau kalau misalnya kita nih follow teman sendiri deh gitu. Saya dari sekian banyak teman yang saya follow, akan ada orang-orang yang dia lagi yang saya sering komen-komen, saya sering nge-like. Maka kalau teman-teman pakai Instagram kan di stories tuh 3 teratas atau 3 terkiri, bukan teratas ya. Di story yang di atas itu 3 terkiri itu biasanya adalah teman-teman yang sering berinteraksi sama kita. Dan bahkan kalau yang salah satu yang saya notice juga, saya ngeh juga, ketika kontennya bentuknya karusel, makanya konten karusel tuh ada untungnya juga. Ada untungnya juga ya buat konten kreator. Misalnya yang tadi deh kata data, saya suka ngikutin kata data seringnya bikinnya kontennya karusel. Karuselnya bisa jadi panjang nih, kali ini karena topiknya panas, jadi dia karuselnya bisa sampai 10 slide gitu. Tapi saya baru selesai baca 1, 2, 3 slide, terus saya tutup.
Instagramnya, terus ngerjain yang lain. Balik lagi ke Instagram, ntar pas scroll saya akan ketemu konten kata data yang tadi, slide yang keempat. Karena dia ngerasa si algoritmanya bilang, si Tere belum selesai dia baca belum baca slide-nya sampai selesai nih. Ini gue sodorin lagi deh. Lu kan suka nih kata data, soalnya lu nge-like, soalnya lu komen gitu. Jadi, nih, lanjutin dulu bacanya. Ya gitu, resensi itulah ke situ. Dan makanya saya kadang-kadang mikir, media atau konten kreator kayaknya harus mencoba bikin lebih ke karusel karena akan didorong langsung sama si Instagramnya untuk baca lanjutannya jika belum selesai. Ini berlaku untuk semua jenis konten, nggak cuma si karusel yang gambar-gambar aja, tapi juga yang tapi juga yang video dan terus personalisasi. Nah, ketika semua mesin ini sudah berlogika, dia melogikanya gitu. Si Tere sukanya ini, lebih seringnya berinteraksi sama akun yang akun personalnya adalah A, B, C, akun yang bisnisnya adalah yang D, E, F, maka disodorin dah tuh. Yang depan-depan adalah karena dia menganggap itu yang paling relevan buat saya. Nah, tapi kan kalau teman-teman, misalnya, tiba-tiba disodorin, bisa jadi mereka melakukan eksperimen. Ini kontennya bukan temannya saya, bukan juga topik yang saya suka, tapi topik turunan, misalnya daur ulang, jangan daur ulang kejauhan. Topiknya media, terus turunannya bisa jadi kan media soal media entertainment, atau media politik, atau media kesehatan, media ekonomi gitu. Bisa jadi dia akan menyodorkan tiba-tiba di search atau di explore saya, suatu konten yang dari entah media yang belum pernah saya dengar, terus kontennya juga misalnya konten politik gitu. Saya bisa kasih, kan dia bisa kasih opsi. Kita bisa melakukan pilihan bahwa jangan kalau nanti di suatu konten lihat titik 3 di atas atau di sampingnya itu, jangan tunjukkan konten seperti ini lagi pada saya. Misalnya saya nggak suka nih medianya terlalu bias atau medianya terlalu berpihak gitu. Saya jadi misalnya, nah saya nggak mau lihat konten itu lagi, maka semua konten si media tersebut nggak akan ditunjukin lagi ke saya. Nah, itu adalah bagian di pengujian dan penyesuaian, karena selalu ada opsi untuk saya nggak mau lihat konten si A. Misalnya saya nggak suka satu orang nih, si konten kreatornya terlalu centil misalnya, saya nggak suka kontennya lebay-lebay. Kan saya, walaupun dia kontennya saya daur ulang, tapi gayanya dia terlalu centil, gayanya terlalu lebay, gayanya terlalu berlebihan lah. Saya nggak mau ngelihat konten dia, bodoh amat kontennya, topiknya saya suka gitu. Saya akan bisa opsi untuk, saya nggak mau ngelihat kontennya seperti ini. Saya nggak mau ngelihat konten dia lagi, atau saya nggak mau ngelihat konten yang sejenis ini lagi. Nah, umpan balik seperti itu, yang tindakan-tindakan yang kita lakukan itu akan semakin bikin pintar si mesinnya Instagram untuk ngasih tahu bahwa ini loh algoritma. Kalau gitu, lo nggak suka yang ini, yaudah gimana kalau yang ini? Kayak gitu, kayak nyodorin. Suka yang ini nggak? Oke, suka, ya udah pakai sono. Suka yang ini nggak? Kayak gitu, disodor-sodorin aja terus. Kurang lebih seperti itu. Udah selesai ya? Algoritmanya cuma 3 slide. Iya, itu aja sih kalau yang dari algoritma. Saya lanjut dulu ke yang tadi, utang tanya jawab yang soal AI. Gimana cara membedakan gambar? Sejujurnya, semakin sulit kalau membedakan gambar yang asli, yang direkam asli, sama gambar yang AI. AI sekarang udah, apalagi bentuknya video ya. Kalau yang dulu tuh masih jelek, masih kelihatan. Misalnya videonya pura-pura jadi saya, misalnya gini nih. Pura-pura jadi saya, tapi jarinya 6, padahal saya jarinya 5. Atau tiba-tiba mata saya biru sebelah, padahal mata saya aslinya coklat dua-duanya. Itu karena masih tidak sempurna. AI yang sekarang udah nyeremin sih sejujurnya. Tapi biasanya masih ada latar belakangnya justru yang di luar objeknya ya, entah orang-orang atau hewan. Bahkan sekarang yang dibikin sama AI itu, dibikin orang pakai AI itu bukan cuma muka orang, tapi hewan ini kayak, oh panda ternyata bisa begitu ya, padahal itu video AI, bukan aslinya panda. Sebenarnya panda, misalnya video AI-nya gini, bodoh-bodohannya. Panda kalau di malam hari ternyata buka sleting, ternyata dia bener bulu aslinya tuh bukan warna hitam gitu. Dia bulu aslinya warna gold, tapi ditutup-tutupin. Tapi karena video AI-nya terlalu bersih, orang jadi kayak, emang iya bener? Panda yang mana? Panda di Cina apa panda di Jepang gitu? Bisa jadi orang ketipu seperti itu. Yang perlu ditingkatkan sebenarnya mungkin bukan si mata kita untuk melihat ini videonya bener atau enggak, tapi critical thinking kita. Ini masuk akal gak ya? Ini masuk akal gak ya? Misalnya,
Kalau yang sekarang tuh kan video-video, bahkan orang untuk iseng-iseng sebenarnya, untuk bener-bener just for fun. Saya sering beberapa kali ngeliat konten orang mengedit pakai AI nih, mukanya musisi, tapi terus ngomong Jawa gitu, misalnya musisi barat, Maroon 5 lah misalnya, tiba-tiba ngomong Adam Levine. atau ya Adam Levine tiba-tiba ngomong nang di, tapi gerak mulutnya bener, nang di, ora ngomong ngapak gitu tiba-tiba, tapi gerak gigirnya bener, ya karena itu pakai AI. Masuk akal gak sih Adam Levine tiba-tiba bisa ngapak gitu kan? Itu yang perlu dipikirin adalah critical thinking kita, kayaknya yang perlu digedein gitu. Untuk cross checking lebih kayak ini, misalnya ada apalagi yang paling sering yang sangat potensial untuk dipelintir-pelintir kan yang politisi dan lain-lainnya, atau yang kebijakan-kebijakan, atau hal-hal yang sifatnya bakal memancing kontroversi. Mungkin perlu di cross check, apa yang perlu dilakukan adalah satu, critical thinking, dua, di cross checking, bener gak sih misalnya presiden mana gitu ngomong apa gitu, emang iya presiden itu ngenyein Indonesia misalnya, emang iya benar pemimpin negara X lagi ngejelek-jelekin Indonesia, katanya masyarakatnya ini gitu. Pilihlah kosakata buruk apapun yang kalian mau bayangkan gitu. Yang perlu kita cross check, apa yang kita lakukan adalah cross check apakah benar ada statement seperti itu dari seorang pemimpin negara lain. Sejujurnya iya sih, Kak James ya, Kak James itu pun udah ngilang. Terpental, tadi udah chat juga terpental katanya. Tapi kurang lebih gitu sih, AI semakin kesini, hasil produksi AI semakin bagus, semakin halus. Sehingga kita harus mulai pintar memisahkan mana yang realita sama mana yang realita buatan. Kalau tips untuk memilah gambar sih, saya pun sering kecelek kok, kayak yang hewan, apalagi yang hewan. Emang iya sih, ini bisa begini Ya hewan. Kak, benar. Kalau hewan tuh agak sulit emang kalau misalnya di videoin. Karena Kayak misalnya cute-cute kan, hewannya lucu-lucu, tapi emang bener dia bisa begini. betul Kakak. Terakhir adik dapat yang kapibara. Dia usap-usap perutnya, katanya keluar sabun. Emang bisa? Aku juga pernah lihat yang itu. Bener, aku juga pernah ngeliat yang itu. Kapibara usap-usap perut, keluar sabun, terus dia kan emang hewan yang main air ya, jorok. Iya. Jadi kita harus mikir-mikir, di emang dalam iya bener. kolam gitu. Oke, Kak Amawila mau nambahin apa mungkin? Terima kasih Kak Tere. Tadi beta ada coba untuk posting kegiatan di Instagram, lalu buat alt text-nya itu seperti itu. Mungkin Kak Tere bisa lihat dulu. Untuk lihat alt text-nya itu di keterangan di bawah itu tidak ditemukan di Instagramnya, tapi saya sudah masukkan tadi. Oke, ntar saya cek sesudah sesi ini ya. Iya, udah lihat nih yang di grup WhatsApp. Mungkin kita manfaatin dulu waktu diskusinya di sini. Ntar aku sambil cek dan komen di WhatsApp aja ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Gimana? Ada hal-hal lain tadi? Hari ini mungkin agak lebih variasi ya. Oh ya, kita punya utang obrolan juga, Kak Santi, yang... Iya sih, cuma jujur waktunya sebetulnya udah habis 16.30. Udah habis ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh kita sampai boleh. Ya. Boleh cek dulu deh ke teman-teman sini. Kayaknya kita bisa hentikan rekamannya karena udah di luar sesi ini sih ya.